Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan channel saya, channel budidaya ikan dan tanaman. Kali ini saya masih mengupas tentang bagaimana budidaya ikan gurame. Ikan gurame merupakan salah satu ikan air tawar yang populer di Indonesia karena memiliki citra rasa yang sangat lezat dan tekstur dagingnya lembut. Ikan gurame merupakan ikan asli pandemi Indonesia, terutama untuk di Jawa Barat, itu ciri khas dari daerah Tasik dan Ciamis. Terus di daerah satu laginya di daerah Bogor. Untuk citra rasa yang terbaik dan yang masih mempunyai kelezatan dan mempunyai keunggulan yaitu gurame yang berasal dari Ciamis dan gurame dari Tasikmalaya. Namun bagaimanakah caranya untuk memulai budidaya ikan gurame? Persiapan yang dilakukan oleh pembudidaya itu salah satunya menyiapkan kolam. Kolam itu bisa terbuat dari terpal, ya, kolam bundar. Nah, kolam bundar ini juga digunakan tadinya untuk budidaya bioflok ikan nila. Nah, sekarang beralih ke budidaya pembenihan ikan gurame. Nah, setiap diameter 3 saya isi dengan jumlah ekor sekitar 500 per kolam dengan diameter 3, ketinggian 1 meter. Nah, berhubung ikan yang saya pelihara itu dari biji oyong atau kuaci, saya isi airnya sepertiga bagian dulu. Nah, kita lihat itu baru kita isi dengan ukuran kuku, ya, atau ukuran biji oyong dalam istilah Ciamis Selatannya. Nah, airnya pun kita isi dulu dan dibiarkan selama 1 minggu agar air itu terlarut dalam oksigen. Nah, kita lihat airnya sudah mulai terlarut dengan oksigen, baru kita masukkan benih ikannya. Kualitas air adalah faktor yang penting dalam budidaya ikan gurame. Pastikan air yang digunakan kolam memiliki suhu yang tepat, yaitu sekitar 27 sampai 30 derajat Celcius. pH air sebaiknya berada dalam kisaran 6 sampai 8. Pemberian aerasi dan filtrasi juga penting untuk menjaga kualitas air yang baik agar ikan gurame tumbuh sehat. Karena filtrasi itu digunakan untuk apa? Karena filtrasi digunakan untuk membuang kotoran yang mengendap di dasar kolam. Kalau tidak filtrasi, kita menggunakan buka tutup BAB, ya, buka tutup untuk membuang kotoran ikan. Nanti diisi kembali air yang baru. Nah, ketika membuang, kita jangan dibuang semua airnya, sepertiga bagian dibuang dan diisi kembali dengan air yang baru. Nah, sepertiga itu kenapa harus dibuang? Karena ketika membuang air, otomatis kotoran yang terendap di dalam kolam itu akan ikut terbuang. Makanya kita menggunakan, kalau yang menggunakan kolam bundar. Nah, untuk yang menggunakan kolam tembok, kita juga harus menyiapkan membuang kolam kotoran itu dengan cara menyiponnya, yaitu dengan menyedot bagian dasar kolam, ya. Karena kualitas air itu sangat penting dalam budidaya ikan gurame. Yang ketiga yaitu kita harus memilih bibit gurame yang unggul. Bibit gurame yang unggul yaitu bibit gurame hasil dari persilangan. Nah, dan pertumbuhan bibitnya pun juga maksimal tidak terkena stunting. Nah, bagaimana cara lihatnya? Kita lihat ukuran panjang dan ikan bibit tersebut, bibit ikan gurame tersebut. Kalau matanya gede, badannya itu panjang, berarti itu terus badannya kurus, itu ikan terkena stunting atau kurang gizi. Ya, usahakan kalau kita membeli bibit gurame itu yang badannya gemuk, lebar dan panjang. Itu ikan yang mempunyai gizi yang baik, dan kita tanyakan bibit itu hasil dari perkawinan sedara atau bukan, atau inbreeding dalam bahasa perikanannya.
Pemberian pakan juga kita harus diperhatikan ya, merupakan kunci keberhasilan dari budidaya ikan gurame. Berikan pakan yang mengandung nutrisi yang lengkap dan seimbang, seperti pelet berprotein tinggi yang mempunyai kandungan protein sekitar 30-33%. Frekuensi pemberian pakan disesuaikan dengan berdasarkan kondisi ikan. Umumnya 2-3 kali sehari ya. Tetap kita memperhatikan feeding rate 2 atau 3% dari bobot ikan. Bagaimana cara kita menghitungnya? Kita sampling ikan itu, timbang berapa gram, kalikan isi kolam itu ada berapa ikan, nanti dikalikan dan dibagi 3%, itu menggunakan feeding rate. Pemeliharaan kolam merupakan langkah penting langkah kelima adalah pemeliharaan kolam. Pemeliharaan kolam merupakan langkah penting dalam budidaya ikan gurame. Pastikan kolam tetap bersih, ikan gurame akan tetap sehat. Pastikan kolam itu tetap bersih dengan melakukan pemeliharaan rutin, membersihkan sisa pakan dan kotoran ikan. Lakukan juga pergantian air secara berkala agar kualitas air tetap jaga. Jaga kebersihan kolam dan pencegah penyakit dengan melakukan karantina yang ikan terkena penyakit. Kita pisahkan dulu ikan yang sudah terkena penyakit. Nah, ini adalah cara penciponan atau pembuangan kotoran ya yang mengendap. Kita buang airnya, kita isi kembali dengan air yang baru. Ya, kita lihat ikan guramenya juga sehat-sehat karena kita melakukannya rutin pergantian air setelah kita melihat kondisi air yang sudah kurang sehat atau yang sudah kekurangan air. Bisa kita lihat sendiri ya, kita perhatikan. Kalau yang belum bisa kita tanyakan ke yang sudah terbiasa, yang sudah ahlinya. Pemantauan dan pengendalian penyakit juga kita perlu diperhatikan. Penyakit dapat mengancam serius dalam budidaya ikan gurame dan bisa menggagalkan petani itu mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, lakukan pemantauan dan pengendalian penyakit secara teratur. Perhatikan tanda-tanda penyakit pada ikan, seperti ikan mengalami perubahan warna yang tadinya cerah menjadi kehitam-hitaman, terus dia ikannya berenang di pinggir kolam ya. Itu biasanya ikan terkena penyakit. Gerakannya sudah tidak normal, biasanya makannya lahap, lincah. Sekarang diberikan pakan yang sama tetapi pakan itu masih utuh atau tidak termakan semua. Biasanya ikan mengalami penyakit. Selain penyakit itu juga disebabkan oleh lingkungan yang buruk. Oleh sebab itu kita harus menguras kolam itu agar lingkungannya itu kembali sehat. Berapa ukuran kolam yang ideal untuk budidaya gurame? Berapapun ukurannya, yang penting ketinggiannya yang perlu diperhatikan. Baik itu kolam kotak, ukuran besar seperti yang saya perlihatkan ini, ukurannya 8x15 dengan ketinggian 1 meter. Kolam bundar pun sama ya, dengan ketinggian minimal 1 meter ya, karena ikan gurame itu gerakannya ke atas ke bawah, berbeda dengan ikan seperti nila, ikan emas, ikan mujair sama dengan nila, terus ikan tawes itu biasanya tidak memerlukan air yang tinggi, tapi dia memerlukan air yang deras. Nah, seperti yang saya lihat ini adalah kolam bundar dengan ukuran diameter 3 dengan tinggi 1 meter. Ini berhubung yang tadi saya jelaskan, ketinggian saya belum difulkan karena ikannya masih kecil. Yang kedua, selain mempercepat pertumbuhan gurame, itu selain ketinggian air, juga nutrisi yang harus terdapat dalam pakan ikan gurame yang seperti saya tadi sebutkan. Dalam pemberian pakan, protein harus yang tinggi. Untuk pembibitan protein itu yang tinggi sekitar 40% sampai usia 3 bulan.
kemudian turun ke protein 33%. Kemudian kalau sudah ukuran sekilo isi 3 isi 4 itu harus turun kembali ke protein yang mempunyai kadar 28%. Karena ikan gurame kalau diberikan selalu dengan protein yang tinggi itu tidak akan sesuai dengan pertumbuhan sisiknya, nanti ikan akan mati karena obesitas. Selain protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral, pastikan juga mengandung serat untuk memperlancar pencernaan ikan gurame. Bagaimana mengatasi serangan pada penyakit ikan? Nanti saya akan memberikan ulasan khusus ya untuk pemberian pengobatan pada penyakit ikan gurame. Ya, salah satunya adalah yang sering terjadi yaitu penyakit jamur, penyakit cacar, penyakit aeromonas, itu yang lazim terjadi pada penyakit ikan gurame. Berapa lama waktu untuk dibutuhkan untuk panen ikan gurame? Untuk ikan gurame yang dipelihara secara intensif biasanya 1 tahun ya, 1 tahun atau 10 bulan itu dari ukuran 2 jari setengah atau 3 jari sampai ukuran 8 sampai 1 kilogram. Bisakah budidaya ikan gurame dilakukan di kolam terpal? Bisa, tadi saya sudah perlihatkan. Dan selain kolam terpal juga bisa di kolam tembok, kolam terpal bundar, apalagi kolam tanah. Manfaat budidaya ikan gurame itu sangat banyak sekali sebagai sumber pendapatan, mendukung perekonomian lokal seperti yang di daerah Yogyakarta terdapat desa gurame ya yang menghasilkan satu kampungnya dari perikanan ikan gurame ya. Budidaya ikan gurame merupakan usaha yang menarik, menguntungkan bagi petani pemula yang tidak ribet, tidak usah banyak teori, yang penting mempunyai kolam yang ketinggiannya 1 meter lebih dan diisi dengan ikan gurame. Dengan memperhatikan channel saya, nanti akan saya ulas lebih dalam lagi bagaimana dari awal sampai akhir. Terima kasih.